Para pemirsa sekalian dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Hari ini kita masih terus diberikan sehat walafiat dan iman, bisa berpuasa di bulan Ramadan 1447 ini sampai hari yang ke-29. Ada juga teman-teman kita yang 30 tentunya ya. Nah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa ini adalah mencapai takwa. Ya Yohanes kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, agar kita ini menjadi bertakwa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah KPI kita, Key Performance Indicator kita, target kita di bulan Ramadan ini sudah seperti apa? Apakah sudah tercapai atau belum? Nah, maka kita perlu melakukan evaluasi. Maka perlu dicek pertama adalah apakah memang kita sudah merasakan manisnya iman, ya. Halawatul iman sebutnya. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh seperti yang sampaikan Imam Ghazali, puasa khawasul khawas, puasa yang sangat khusus ya, yang dia tidak hanya mencegah lapar dan dahaga saja, tapi sudah mencegah nafsu-nafsunya melakukan kemaksiatan, maka dia merasakan halawatul iman. Imannya itu begitu nikmat. Tandanya gimana kalau halawatul iman itu? Satu adalah adanya mulazamatul ibadah. Ibadah itu nikmat sekali gitu Mas. Ya. Jadi kita mau sholat mau berapa rakaat, 23, 40 pun misalnya gitu ya, ada sholat 40 misalnya, ringan saja, nggak merasa sholat itu kapan selesainya gitu. Kalau kita puasa mau capek apapun rasanya nikmat aja, nggak mikir terasa kapan kita ini terasa menderita puasa kapan bukanya. Nah, itu rasanya nikmat yang kayak kerja gitu. Kita kerja juga nikmat nih. Kalau kerja nikmat kan nggak terasa tiba-tiba sudah waktunya, sudah sore waktunya pulang dan seterusnya. Tidak mikir kapan pulang. Jadi kalau orang mikirnya jadi beban, itu belum namanya mulazamatul ibadah atau khalawatul iman, itu tadi yang pertama. Ya, maka ini penting kita, karena ini butuh kekhusyuan. Makanya salah satunya kan salat itu inamas salatu tamakkun wa tawadu, bahwa salat itu sesungguhnya adalah ketenangan. Ya, kenikmatan itu tadi. Jadi kalau kita salat, kita puasa, ibadah pun semuanya merasa tenang, merasa nikmat dan tawadu. Tawadu itu menghilangkan sifat kesombongan di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah ketika kita membicarakan khalawatul iman, maka kita memiliki rasa al-khaufu minal jalil. Adanya rasa yang takut begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi enggak memudahkan dosa gitu. Kan Allah sudah memberikan bonus nih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa kita nih kalau selama puasanya benar-benar dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah membersihkan kita baik dari dosa kecil, terutama dosa kecil ya, kemudian kita bertobat semoga diampuni dosa besar kita. Setelah itu kita akan merasa menjadi orang yang berat untuk melakukan maksiat, ya. Al-khaufu minal jalil tadi, takut kepada al-jalil yaitu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada setan menggoda nih, kita sudah biasa puasa nih, tiba-tiba diajak maksiat, habis puasa diajak minum misalnya gitu ya, kita langsung nggak pakai mikir tuh. Wa imma yang zaghannaka minas syaitani nasum fasta'id billah. Ketika setan itu mulai menggoda kita udah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah lindungilah saya dari maksiat dan seterusnya. Nggak pakai mikir, boleh nggak ya minum ya, udah nggak pakai mikir begitu gitu. Kalau kita ini sudah adanya kenikmatan iman tadi, begitu takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau ngomongin orang, nah ini kan dosa besar yang dianggap kecil itu kan salah satunya ngomongin orang, ghibah gitu ya. Bahkan terbawa fitnah. Itu juga gitu, mau ngomongin orang nggak jadi. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dikit-dikit taubatnya itu sungguh-sungguh gitu. Jadi para ulama itu kan sampai taubatnya itu mereka nangis-nangisnya itu sampai matanya sembab. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab itu saking takutnya dosa itu sampai matanya buta Mas, karena nangisnya itu. Kalau kita ini kan gampang banget ngerasa dosa itu udah diampuni ya. Karena kita ini selalu meringankan dosa tadi gitu. Jadi kalau kita ini semakin hasilnya ibadah Ramadan kita baik, maka tentu semakin jauh kita meninggalkan. Yang berikutnya adalah yang kedua, terkait dengan orang-orang yang berhasil dalam puasanya itu akan semakin mudah bersyukur kepada Allah. As-syukru 'alal jazil wa ridha bil qalil. Ya, jadi ketika kita puasa ini kan kayak seakan-akan dikurangi nikmatnya ya Mas ya, bahwa
Kita ini yang biasanya makan 3 kali, mau makan berapa kali pun ngopi, apalagi yang suka ngopi dan segala macam itu nggak ada remnya. Yang penting duitnya ada, perutnya kuat kan gitu ya. Tapi begitu puasa ini kita dipaksa oleh Allah mengurangi tadi sahur ya sama buka. Hari yang lainnya kita nggak boleh ngemil, nggak boleh ngapa-ngapain dan seterusnya. Sebenarnya kita dilatih untuk merasakan nih loh, orang lain yang susah itu ngerasain lapar tuh kayak gini. Ya, sehingga kita mudah bersyukur. Karena menjadi orang bersyukur itu ternyata sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sangat sedikit hambaku itu yang selalu bersyukur. Jadi kebanyakan manusia itu ya artinya kalau yang bersyukur sedikit banyakan mengeluh, kufur. Makanya innal insana khuliqa halwa. Manusia itu kebanyakan adalah suka mengeluh dan kikir. Nah, kira-kira pemirsa, kita rasakan nggak kira-kira kalau kita ini sukanya mengeluh dan kikir, susah untuk bersyukur kepada Allah. Maka hasil dari Ramadan itu kita mudah sekali bersyukur semua nikmat kepada Allah walaupun kecil. Makanya Rasulullah mengatakan, malam yaskur qalil, lam yaskur katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur nikmat yang sedikit, maka dia tidak bisa bersyukur atas nikmat yang banyak. Dikasih berapapun ngomongnya bukan alhamdulillah. Ya udahlah, adanya cuma segini. Ya udahlah daripada nggak ada gitu. Jadi bahasanya lain. Tapi kalau orang bersyukur tuh alhamdulillah, minimal alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau nikmatnya sedikit. Tapi kalau nikmatnya banyak, bisa mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, ya Allah, dengan nikmat ini terima kasih menjadikan amal solehku menjadi semakin sempurna. Ya, melatih syukur ini yang kadang-kadang nggak mudah. Orang yang diberikan nikmat sedikit belum tentu bersyukur karena sedikitnya. Orang yang diberikan nikmat yang banyak juga belum tentu bersyukur karena sombong bahwa merasa harta yang banyak, jabatan yang tinggi itu bukan dari Allah tapi dari kemampuannya. Contohnya misalnya Korun itu kan terkenal, makanya ada sebutannya harta korun gitu, harta karun ya. Itu kan sebenarnya harta korun yang ditenggelamkan oleh Allah di bumi. Dulu Korun itu miskin, dia itu sepupunya dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, dia ngomong sama Nabi Musa, tolong doakan saya biar kaya, gitu. Kayak kita gitu mas. Jadi para pemirsa, kita minta orang lain mendoakan mudah-mudahan kita kaya, menjadi orang segala macam. Kata Nabi Musa, nggak usah kamu kaya, sudah gitu aja cukup, udah ibadahmu jadi benar. Ditolak, maju kedua ditolak lagi. Akhirnya ketiga karena nangis-nangis gitu ya. Akhirnya dibantu doa oleh Nabi Musa, akhirnya jadi kaya. Tapi begitu kaya apa yang terjadi? Dia lupa, akhirnya sombong. Dia mengatakan, inna ma'utituhu min indi. Ini hartaku ini bukan dari siapa-siapa, bukan dari Allah, tapi dari kepintaranku berdagang, berbisnis dan segala macam. Akhirnya Korun yang harusnya dikasih nikmat semakin banyak bersyukur juga nggak bisa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kadang-kadang kuda. Kalau yang miskin, yang nikmatnya sedikit, ya alasannya gimana saya bisa bersyukur? Orang gaji saya aja pas-pasan, malah kurang tiap bulan, harus banting setir begini dan begitu sampai sakit-sakit, gimana bisa bersyukur? Nah ini kadang-kadang alasan orang yang selalu tidak bersyukur itu selalu ada, baik sedikit maupun banyak. Tapi kalau kita sudah bersyukur, maka janji Allah sudah pasti itu, lain syakartum la'azidanakum. Allah melipat gandakan. Nah yang ketiga, orang yang berhasil bulan Ramadannya adalah orang yang bersifat anfa'ahum linnas. Anfa'ahum linnas itu orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain ya. Nah ini kan kalau kita bicara penganggaran, budgeting gitu ya. Kalau kita biasanya makan 3 kali, kemudian sekarang Ramadan dirubah menjadi makan 2 kali, harusnya kan yang 1 kali makan bisa saving ya Pak. Ya, bisa saving, dan savingnya ini kalau orang yang berpikir anfa'ahum linnas, maka savingnya itu bisa menjadi sedekah. Ya, ini menjadi sedekah rutin. Setiap hari kita memiliki jatah sedekah yang banyak kepada masyarakat. Ya, makanya disebutkan dalam hadis Tobroni, khairun nas anfa'ahum linnas, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, masya Allah, ini kan di Indonesia masih banyak ya orang yang masih butuh bantuan. Kalau kita ini masuk ke bawah-bawah jembatan, ya masih banyak orang yang belum bisa makan, belum bisa sekolah. Bahkan kemarin rame tentang adanya ojol yang sampai meninggal di atas motornya.
ada anak yang bunuh diri karena nggak bisa bayar sekolah atau kebutuhan sekolahnya, dan kisah-kisah yang banyak yang mencuri karena kelaparan, mencuri cabai, mencuri buah, labu dan segala macam. Pokoknya banyak kisah-kisah tentang kondisi rakyat Indonesia ini yang masih banyak yang miskin, belum bisa sekolah, belum bisa berobat dan seterusnya. Nah, sebagai konsep khairunas anfa'um linnas, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain, maka ini menjadi peluang kebaikan. Nah, peluang kebaikannya jangan dianggap sebagai beban. Nah, kalau orang dianggap beban, akhirnya dia belum merasakan nikmatnya iman itu tadi. Bersedekah itu kalau jadikan beban, nah duit saya berkurang ya, saya kan gitu ya. Padahal konsepnya kalau orang yang bersedekah itu minimal kan dilipat gandakan 10 kali lipat tuh. Mangja bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat baik nih, minimalnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, jadi kebaikannya, rizkinya bertambah, ya, kemudian kebaikannya dia bertambah. Yang berikutnya, orang yang biasa membantu orang lain itu akan ditolong oleh Allah. Wallahu fi auni adi, maka abdi fi auni akhi. Allah berkata, demi Allah, ya, Allah itu akan menolong seseorang hamba bila hamba itu masih mau menolong orang lain. Nah, maka di bulan Ramadan ini banjir pahala. Maka kalau kita ke beberapa daerah termasuk Arab ya, dan juga termasuk Indonesia ini kan banyak orang yang berbagi takjil, berbagi buka puasa itu banyak, berbagi santunan, berbagi ya, kalau zakat kan wajib ya, kita sudah bayar zakat fitrah maupun zakat mal, zakat dari harta kita itu wajib. Yang lain-lainnya sedekah itu kan banyak kita temui di jalan-jalan. Kalau kita naik kendaraan itu banyak orang berbagi, karena memang di bulan Ramadan itu Masya Allah ya, dibuka pintu-pintu kebaikan kita ya, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk bahwa kita adalah orang-orang yang berhasil dalam bulan Ramadan ini menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Nah, beberapa hal ini ya, para pemirsa, yang bisa menjadi tolak ukur bagi kita, apakah kita ini termasuk orang yang berhasil di dalam menjalankan puasanya yang disebut Imam Ghazali sebagai puasa khawasul khawas, atau minimal puasa yang saumul khawas lah. Jangan sampai hanya sekedar saumul awam, puasanya orang awam yang hanya nahan lapar. Tapi di bawah itu juga masih banyak yang sama sekali tidak puasa. Itu masih banyak, bahkan anak-anak muda yang badannya kuat dan segala macam, nongkrong-nongkrong, mereka nggak kerja, pulang sekolah, nongkrong-nongkrong di warung siang hari dan segala macam, banyak yang belum berpuasa. Itu lebih parah lagi tentunya, dan itu menjadi kesempatan kita untuk memberikan nasihat, memberikan doa minimal. Jangan dicaci maki, kita doakan, ya Allah, ini bulan Ramadan ini, ya Allah, mereka yang belum berpuasa, mereka yang belum beribadah, belum mau sholat, masih rajin maksiat, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Jadikan mereka orang-orang yang beriman, bertakwa kepadamu, ya Allah, sehingga mendapatkan rahmah, barokah, ridho darimu. Nah, gitu kurang lebih ACD dan juga para pemirsa terkait dengan beberapa hal capaian akhir dari puasa Ramadan kita.